Selamat siang Bun Dari, apakah Ibu mempunyai waktu luang hari ini? Selamat siang, Bu Tati. Ada apa ya, Bu? Saya lihat sepertinya kok hari ini Ibu kurang bersemangat. Ada yang bisa saya bantu, Bu Tati? Mohon maaf Bun Dari, saya mengganggu waktunya Ibu. Tidak apa-apa, Bu. Bagaimana, Bu? Ada yang bisa saya bantu, Bu Tati? Begini Bun Dari, saya mau curhat tentang supervisi pembelajaran saya kemarin. Oh iya, iya. Silahkan, Bu Tati. Mari silahkan dengan senang hati. Kira-kira apa yang bisa saya bantu untuk Bu Tati? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi loh Bu. Oke. Masalah apa ya, Bu? Coba Bu Tati ceritakan apa yang sedang Bu Tati rasakan. Mungkin saya bisa membantu Ibu. Beberapa hari yang lalu, saya disupervisi pembelajaran di kelas. Waktu supervisi itu, saya mendapat teguran dari supervisor. Oh, bagaimana bisa, Bu? Lalu, apa yang membuat Ibu mendapatkan teguran dari supervisor? Kalau menurut saya, sebenarnya masalahnya tidak terlalu serius sih. Tidak terlalu serius itu bagaimana, Bu, maksudnya? Coba lebih diperjelas, Bu. Supervisor mengkritik tentang proses mengajar saya, Bu. Memangnya di proses pembelajaran Ibu seperti apa? Kok sampai dikritik? Kalau boleh saya tahu, Bu, kenapa ya, Bu ya? Beliau seperti keberatan waktu saya mengajar karena tidak memakai PPT dan saya hanya menggunakan buku teks. Pada saat itu saya hanya menjelaskan materi dengan ceramah. Oh, lalu bagaimana tanggapan Ibu dengan respon dari supervisor tersebut? Saya menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya saat mengajar saya menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku referensi, perpustakaan, internet, karena saya memang sebenarnya punya kesulitan membuat PPT yang menarik. Dan kebetulan hari itu saya memang akan menjelaskan materinya secara ceramah karena materi ini akan dipraktekkan. Jadi saya ingin murid-murid bisa memahami materinya dengan penjelasan yang saya pakai yaitu menggunakan metode ceramah. Oh, jadi begitu ya, Bu, masalahnya. Kalau begitu, saya tanya Ibu dulu, selama ini apa yang Ibu lakukan di dalam proses belajar mengajar? Sepertinya yang tadi saya ceritakan tuh loh Bu, saya menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan, internet, mengajak siswa untuk menonton video, menayangkan video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan, dan juga memberikan tugas kepada murid yang bisa mengembangkan kreativitasnya. Tapi saya memang tidak pernah menggunakan PPT dalam menyampaikan materi. Hmm, Kalau boleh tahu, memangnya mengapa Ibu tidak pernah menggunakan PPT dalam pembelajaran? Menurut saya, dengan sumber belajar yang saya gunakan ini sudah memudahkan siswa. Siswa juga sudah termotivasi, bisa menggunakan pembelajaran dan mengikuti pembelajaran dengan baik. Ya, 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 ya. Sebenarnya sudah bagus ya, Bu. Ibu sudah menggunakan sumber belajar dari bermacam-macam, bervariasi. Namun, kita perlu ingat, Bu, bahwa siswa itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Dan belajarnya pun mereka punya cara yang berbeda-beda. Betul juga ya Bu, pantas saja kemarin anak-anak kurang paham dengan yang saya jelaskan. Ternyata penting juga ya menggunakan PPT dan bukan hanya memberikan materi dengan ceramah. Ya, itulah, Bu. Kemarin, apakah supervisor menyampaikan sesuatu yang lain kepada Bu Tati? Saya menangkap sepertinya supervisor berharap saya bisa menggunakan berbagai media pembelajaran dengan baik sih. Nah, mungkin maksudnya seperti itu, Bu Tati. Ternyata dari yang sudah disampaikan Bu Tati, saya melihat Bu Tati bisa memahami apa yang disampaikan dan diharapkan oleh supervisor. Saya pikir ada benarnya juga ya Bu. Setelah Bu Tati bercerita seperti ini, kira-kira bagaimana perasaan Bu Tati sekarang ini? Terus terang beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman, saya merasa resah. Dan di rumah saya kepikiran terus dengan masalah ini. Akibatnya pekerjaan lain jadi agak terbengkalai. Oh, iya, iya, iya. Apa yang membuat Bu Tati merasa tidak nyaman selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena supervisor menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah kita itu loh Bu. Saya takut nanti akan Iya, jadi iya, iya. masalah di kemudian hari.
Ya, baiklah Bu Tati. Jadi begini, jika saya bisa menyimpulkan dari yang sudah Ibu sampaikan, hal yang membuat Ibu merasa tidak nyaman adalah satu, saat supervisi itu di kelas Ibu tidak menggunakan PPT pada saat mengajar dan hanya menggunakan metode mengajar dengan ceramah. Kemudian supervisor memperingatkan Ibu dan Ibu memberikan argumen kepada supervisor atau memberikan masukan kepada Ibu dan Ibu memberikan argumen dari apa yang disampaikan supervisor, sehingga itu mungkin membuat supervisor menjadi kurang nyaman ya Bu dengan apa yang disampaikan Ibu. Setelah itu yang berikutnya yang membuat Ibu semakin tidak nyaman adalah karena supervisor menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah. Betul seperti itu Bu? Iya Bu, waduh Bundari, kira-kira saya akan dipanggil enggak ya, ditegur kepala sekolah atau tidak ya Bu kira-kira? Ya, kalau menurut saya untuk masalah ini Bu Tati bisa merefleksi dan mempersiapkan diri dulu. Ya, apabila nanti ditegur oleh kepala sekolah, ya memang Ibu harus siap. Dan juga silahkan memberikan penjelasan yang lengkap kepada kepala sekolah apa sebenarnya yang terjadi dalam pembelajaran Ibu. Saya yakin beliau akan menyampaikan hal-hal yang positif sehingga bisa menambah semangat Ibu. Mudah-mudahan ya Bu. Ya, dari apa yang sudah Ibu sampaikan, kira-kira apa rencana Ibu ke depannya? Saya berniat menemui kepala sekolah untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi. Selain itu, apakah ada hal lain yang akan Ibu Tati lakukan? Saya juga akan menemui supervisor untuk saya meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar ke depannya saya juga akan menggunakan PPT dalam memaksimalkan media pembelajaran dan meminta saran kepada supervisor bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Oke, lalu bagaimana Bu proses belajar mengajar Ibu selanjutnya? Kira-kira mulai kapan nih Bu Tati mau menggunakan PPT untuk mengajar? Untuk pembelajaran minggu depan ya Bu, saya akan mulai menggunakan PPT untuk mengajar dan mengurangi mengajar dengan metode ceramah supaya murid tidak jenuh dan dalam menangkap materi pembelajaran dengan mudah. Oke, ya bagus sekali langkah Bu Tati. Dan tepat sekali Bu, kalau Bu Tati mengambil langkah seperti itu. Dan saya tunggu ceritanya ya Bu minggu depan kalau Ibu sudah mengajar menggunakan PPT. Syukurlah Bu, sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan hal ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan, agak khawatir takut salah langkah gitu loh. Syukurlah kalau begitu Bu Tati. Kalau sekarang ini Bu Tati sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana ini? Untuk hal itu, selanjutnya dalam proses belajar mengajar, saya akan memanfaatkan semua media pembelajaran dengan lengkap dan mengurangi metode mengajar secara ceramah. Nah, untuk bisa mengikuti atau bisa menyelesaikan permasalahan Ibu ini, kira-kira dukungan apa yang Ibu butuhkan untuk bisa melakukan komitmen Ibu tersebut? Ini masih dalam pemikiran saya sih Bu, mungkin saya akan meminta bantuan Pak Widi untuk membantu saya belajar aplikasi Canva, supaya bisa membuat PPT yang menarik, dan saya bisa berkreasi lah di situ. Wah, itu Bu, itu ide yang bagus sekali. Semoga apa yang menjadi ide Ibu ini, apa yang menjadi langkah Ibu ini bisa terselesaikan ya Bu untuk masalah Ibu ini. Dan Ibu dapat bekerja dengan hati yang tenang, nyaman, dan tanpa rasa khawatir. Amin. Terima kasih banyak Bundari untuk waktunya, sudah bersedia mendengar keluh kesah saya. Sekarang saya merasa lega. Ya, sama-sama Bu Tati. Semoga nanti kita bisa menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan untuk siswa-siswi kita ya Bu. Baik Bundari, kalau begitu saya izin kembali ke ruang saya ya Bu. Iya Bu, silahkan, monggo-monggo. Terima kasih Bundari. Sama-sama Bu Tati.